Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Aninditya Sri Nugrahini SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tak lupa kepada teman-teman mahasiswa pendidikan fisika yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mulia Fata, Anissa Aulia Kurbah, Triwahyu Lestari, Lisa Suryani, Ahmad Wahirunada, dan Ahmad Anam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Ejaan Bahasa Indonesia. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat di dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan mempunyai 3 aspek, yaitu aspek fonologis, aspek morfologi, dan aspek sintaksis. Aspek fonologis yaitu aspek yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Dan aspek morfologi yaitu aspek yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Sedangkan aspek sintaksis yaitu aspek yang menyangkut penanda. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ejaan ada 2 macam, yaitu ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis yaitu ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Sedangkan yang ejaan fonemis yaitu ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf, sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fonetis. Sejarah ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia telah dikenal 3 nama ejaan yang pernah berlaku. Ketiga ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Sewandi, yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan bermula pada tanggal 16 Agustus 1972, dimulai pada Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Yang ketiga, pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia. A. Abjad ABC menurut PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Seperti halnya gambar di samping sudah dijelaskan, kita dapat membedakan huruf kapital dan non-kapital serta bagaimana cara pengucapannya. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Contoh penggunaan diftong AI pada awal, tengah, dan akhir yaitu ain, malaikat, dan pandai. Sedangkan pada diftong AU seperti aula, saudara, harimau. E. Nama diri. Penulisan nama-nama sungai, gunung, jalan, kota, orang, badan hukum, dan sebagainya disesuaikan dengan EYD. Contoh, Danau Grand, Jalan Diponegoro, Gunung Sibaya. Kemudian nomor 4, penulisan huruf. Ada 12 macam penulisan huruf dan setiap katanya diawali dengan huruf kapital. Yang pertama, ada kata petunjuk kerabat. Contohnya, kapan ayah berangkat? Yang kedua, singkatan gelar dan sapaan. Skom, SPD,
YTH. Ketiga, ungkapan keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Contohnya, Islam, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4, ada gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti. Contohnya, Raden, Ustadz, Kiai, Haji, Pendeta, dan lain-lain. Kemudian nomor 5, ada nama khas dalam geografi. Contohnya, Asia Tenggara. Nomor 6, ada nama orang. Contohnya, Cristiano Ronaldo. Yang nomor 7, ada nama bangsa dan suku. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Bugis. Nomor 8, ada nama tahun, bulan, hari besar, dan peristiwa bersejarah. Contohnya, tahun Hijriah, bulan Oktober, hari Nyepi. Nomor 9, ada nama resmi badan lembaga pemerintah dan dokumen resmi. Contohnya, WHO, PBB, dan KPK. Kemudian nomor 10, ada nama buku, majalah, maupun koran. Contohnya, buku Filosofi Teras, majalah Tempo, koran Sindo. Nomor 11, ada petikan langsung, di mana contohnya ada sebuah kalimat, dia berkata titik-titik kepadaku. Kemudian titik-titik tersebut diisi, besok aku harus bangun pagi untuk kuliah. Besok huruf B ditulis kapital. Kemudian nomor 12, ada kata awal kalimat. Contohnya, di suatu hari, D ditulis kapital. Kemudian ada penulisan huruf miring, dipakai untuk 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Yang kedua, menuliskan nama-nama ilmiah atau ungkapan asing. Dan yang terakhir, ada menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Penulisan huruf miring dipakai untuk 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. 2. Menuliskan nama-nama ilmiah atau ungkapan asing. 3. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 5. Penulisan kata ejaan bahasa Indonesia. 1. Kata dasar, 2. Kata turunan, 3. Kata ulang, 4. Gabungan kata, 5. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya, 6. Kata ganti di, ke, dan dari, 7. Kata si dan sang, 8. Partikel, 9. Singkatan dan akronim, 10. Angka dan bilangan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perkembangan awal revisi 1987. Pada tahun 1987, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan nomor 0543A /U/1987 tentang perbaikan spelling pedoman umum Indonesia ditingkatkan. Keputusan Menteri ini meningkatkan ejaan yang disempurnakan edisi 1975. Yang kedua yaitu perkembangan awal revisi 2009. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka ejaan yang disempurnakan 1987 edisi berubah dan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, yaitu perbedaan dengan ejaan sebelumnya. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau LBK 1967 antara lain: yang pertama, DJ menjadi J, misalnya di jarak menjadi jarak. Yang kedua, CH menjadi KH, misalnya akhir menjadi akhir. Yang ketiga, SJ menjadi SY, misalnya syarat menjadi syarat. Yang keempat, J menjadi Y, misalnya sajang menjadi sayang. Yang kelima, TJ menjadi C,
misalnya dicuci menjadi cuci, dan yang terakhir yaitu NJ menjadi NY, misalnya jamuk menjadi nyamuk. Selanjutnya, beberapa kebijakan baru yang diterapkan dalam ejaan yang disempurnakan, antara lain, yang pertama, F, V, dan Z adalah penyerapan unsur-unsur bahasa asing yang diresmikan. Yang kedua yaitu surat-surat Q dan X biasanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, misalnya kata Furqan dan Exenon. Yang ketiga yaitu awalandi dan kata berikutnya dalam tulis dibedakan. Preposisi di dalam contoh di rumah, di ladang, tulisan dipisahkan oleh spasi, sementara yang dibeli atau dimakan dalam seri ditulis dengan kata-kata yang mengikuti. Yang terakhir yaitu re. Re ditulis kata penuh dengan elemen mengulangi yang tidak digunakan sebagai penanda kekambuhan. Nah, selanjutnya secara umum hal-hal yang diatur dalam ejaan yang disempurnakan. Antara lain, yang pertama menulis surat termasuk modal dan miring. Yang kedua menulis kata-kata. Yang ketiga menulis tanda baca. Yang keempat menulis singkatan dan akronim. Yang kelima menulis angka dan nomor simbol. Dan yang terakhir yaitu menulis elemen penyerapan. Dan dari kelompok 2, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.